Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah. Dengan Pak Dr. Nugraha. Iya, siap. Siap, saya baru, Pak, dari Banten TV, Pak. Salam Wah. kenal. Terima kasih Bangga. kedatangannya. Amin. Sehat selalu ya. Siap. Dengan Pak? Silakan Pak. Siap. Bincang-bincang sama Wah. Oh gitu. Izin Pak ya, saya ngobrol Pak dokter nih. Monggo. Monggo, silakan Pak, lanjut. Boleh saya dulu, Pak? Ya, silakan. Siap. Nah, alhamdulillah Pak, berkesempatan saya bisa berkunjung Pak di Cicido ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, Bapak sebagai pemilik tempat wisata objek Cicido. Ya, Nah, sebelum lebih jauh nih Pak, saya sebutnya Pak Dr. Nugraha. iya. Kalau boleh panjang, nama panjangnya Pak, lengkapnya? Iya, Sugit Nugraha. Sugit Nugraha. Bapak asli atau? Saya asli dari Klaten Solo, istri saya asli sini Tiga Raksa. Oke. Bapak dokter, profesi sebagai dokter sebelum Sebagai dokter umum, dokter umum. saya punya praktek di klinik Usaha dan Nugraha, kebetulan juga punya saya sendiri. Oke, jadi klinik usaha Bapak di wilayah dekat-dekat sini. Ya, ada di Sisoka, ada di Solear, ada juga di Kecamatan Jayanti. Oh, jadi ada 3 kecamatan. Ada 3 kecamatan, satu wilayah Kuramil dan satu wilayah Kapolsekan. Kapolsekan. Jadi Iya. memang profesi Bapak sebagai dokter begitu ya? Iya. Sekarang punya 3 klinik, luar Iya. biasa Pak ya. Jadi, Iya. nah ini dokter tapi merambah usaha ke objek wisata Cicido ini Iya, Pak. Nah, betul. sebelum lebih jauh, apa nih Pak Cicido ini Pak? Singkatan atau nama dari kata lain? Cicido singkatan dari Cisoka, C-nya. Hmm. Kedua Cidurian, karena kita di pinggir sungai irigasi, di mana hulunya adalah bendungan Ranca Sumur, itu adalah sungai Cidurian. Do-nya adalah untuk edutainment. Nah, jadi kita singkat Cicido. Cicido. Iya. Berarti selain objek wisata ada objek untuk edukasi, pendidikan. Betul. Oke Pak. Nah tadi saya sempat coba survei. Saya lihat-lihat sekeliling sini ini ada kolam berenang Pak. Iya. Ada juga sarana bermain. Ada juga saya lihat ada patung binatang segala macam Iya. di sini. Sebenarnya apa yang ingin Bapak ciptakan di tempat wisata Cicido ini? Iya. Di sini target saya untuk anak-anak sebenarnya, ya kan? Karena sini edukasi, ya kan? Jadi kolam renang saya juga tidak terlalu dalam, sebenarnya paling dalam 80 cm, ya kan? Kemudian ada taman bunga, ya kan? Bisa di sini kalau berkunjung mengenal berbagai macam bunga, tanaman. Kemudian ada patung binatang, ya, sedikit mengenal binatang yang ada di kita maupun ada yang di luar, ya. Kemudian juga ada sarana untuk terapi ikan, itu ada ikan melem, ya kan? Sehingga dengan sambil duduk, ya kan, sambil terapi ikan melem, ya kan? Oh, gitu. Itu kurang lebihnya untuk spot di area sini seperti itu. Oke, pemirsa Banten TV mungkin pengen tahu nih sebenarnya area di sini luas areanya berapa? Terus di sini memang apakah mayoritas warga untuk sekitar daerah Cisoka, Jayanti, Belaraja dan sekitarnya, atau memang ada juga yang dari luar situ? Ya, Ya kan? Dan juga terakhir boleh Pak Dokter, mungkin apa pemirsa Banten TV ingin tahu nih, untuk masuk biaya daftar ke sini berapa sih sebenarnya, gitu kan? ya. Luas area di sini kurang lebih 2 hektar. Ya. Kemudian yang berkunjung di sini, alhamdulillah sudah dikenal sampai di Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Ada Tangerang, ya, ada di Serang, sudah berkunjung sini. Oh, Serang, ya paling jauh Jakarta dan Serang. Sudah, termasuk Lebak juga ada. Oh, Lebak ada. Padahal di karena- sana juga sentral. termasuk wisata. Bogor, karena kita berdekatan dengan Jasinga, Oh, Jasinga, Tenjo, oke, ya oke, kan? oke. Akses, jalur akses agak cepat lah kalau kita dari Iya, sini. jadi alhamdulillah udah pada berkunjung ke sini. Dan mungkin ada beberapa channel YouTube, mungkin dengan klik Cicido aja sudah berderet nongol. Oh, itu. sekarang sudah high-tech, sudah teknologi Iya, Pak ya. Jadi Sudah di media sosial sudah main juga seperti udah itu, Pak. pada main mereka, ya kan. Walaupun saya belum punya channel YouTube-nya, malah orang lain udah ada buka channel YouTube. Ya untuk tiket saat ini, ya kan, karena ini pandemi kemarin sempat
kita kewalahan juga, ya kan, bagaimana membatasi pengunjung. Kita tiket saat ini untuk weekend 50.000, Iya. untuk weekday-nya 40.000. 40.000, ya masih Ya. relatif terhitung murah lah untuk Jadi objek itu wisata. tiket terusan dengan berbagai sarana. Jadi Tidak semua ada fasilitas. semua fasilitas. Hmm. Kalau di sini kan kelihatan taman bunga Oh, untuk terapi ikan melem, Oh. renang, oh. saung-saung udah ada free, ya kan. Kita juga makan bebas di sini, kita nggak batasin, nggak boleh bawa makanan. Oh, oke. Kebanyakan Ini berkunjung nilai di lebih sini, lah. mereka bawa makan dari rumah, makan bersama. Umumnya biasanya dibatasi karena bawa makanan ke dalam itu Nggak boleh. termasuk pelanggaran kan seperti itu Iya. ya, walaupun secara tidak langsung. Ini makan, Kalau di sini semua bebas. silahkan bawa makan dari rumah. Jadi mereka sekeluarga bawa makanan, bacakan Iya. di sini begitu. Iya. Gak ada masalah toh? Nggak masalah nih, Oke, silakan. Masih open ini. Iya ya. Jadi tiket 50.000 untuk weekend itu berarti semua arena yang ada di sini bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi. Jadi mereka yang berkunjung sini bebas-bebas saja begitu ya, Pak Iya. Dokter ya? Dari Oke. pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore Kalau gitu. betah silahkan. Ada yang betah renang sampai pagi gitu sampai ya? sore itu ada. Ada saja ya Pak Dokter. Iya, iya. Oke. Dan ini weekend memang ramai begini Pak. Saya perhatikan juga lumayan nih untuk hari ini Pak ya. Ini Iya. kita syuting hari Minggu ya, pemirsa Iya. Bantu TV ya, lumayan juga. Iya, alhamdulillah sih ada terus, malah kadang-kadang dari grup TK ataupun PAUD, ya kan, SD, kadang-kadang pembagian rapot kadang-kadang ada diselenggarakan di sini. Nah, mereka Oh, booking gitu? sebelumnya. Iya. Oh jadi momentum-momentum khusus ke sekolah, Heeh. dia kegiatan outdoor, maka inilah tempatnya gitu yang tepat. Iya, betul. Hah? Karena saya lihat tadi ada aula yang kapasitas lumayan besar, Iya. menampung 50 orang. Ada Iya. beberapa titik tadi aula seperti Iya, itu Pak. betul. Heeh. Jadi memang difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul, termasuk kegiatan anak sekolah mungkin leadership ya, OSIS segala macam kadang Ah. ada sekitar 50 orang, 100 orang mereka. Oh tentu kalau ramai begitu dapat diskon kali Ya, Pak, ya. insya Allah kita fasilitasi ya. Oh gitu. Ya, Siap. Dan terakhir memang ini juga sempat dipakai, mohon maaf saya sedikit angkat acara kegiatan besar waktu Pak Kapolda juga berkunjung ke sini seperti itu Pak ya. Artinya ini berarti tempat sini sudah banyak dikenal orang begitu Iya, Pak. Bisa cerita sedikit Pak? ya kemarin karena banyak korban COVID terbanyak itu di daerah Kabupaten Tangerang, jadi pembinaan anak yatim khususnya di Banten disentralkan di Kabupaten Tangerang. Kebetulan kita dipilih lokasi ini sebagai pusat pembinaannya. Di sini berkumpul anak-anak yatim korban COVID. Kebetulan Pak Kapolda hadir bersama Pak Kapolres. Pertemuan Zoom meeting nasional dengan Pak Kapolri. Untuk Banten di sini lokasinya. Untuk Banten di sini. Wah, luar Jadi biasa, alhamdulillah udah dikenal nasional nih malahan. Wah, iya kan. Jadi bukan hanya cukup di lokal sini saja Pak untuk Iya. Kabupaten Tangerang khususnya ya. Termasuk pembinaan Ansor juga sempat di sini Ada juga. di sini juga. Dari Banser ya kan, NU sempat Oke. nginep 2 malam di sini juga untuk pembinaan kader-kader Banten di kader Banser di Banten. Ya. Iya. Oke, Pak, ini menarik Pak. Kadang-kadang memang objek wisata yang kita ketahui semenjak pandemi semua ada yang sampai gulung tikar, ada yang untuk recovery atau bangkit kembali susah seperti itu Pak ya. Nah ini semenjak 2020 terakhir COVID kemarin sehingga sampai yang terakhir kemarin ya tentu terasa dampaknya Pak ya seperti itu. Nah, Bapak ngalamin nggak sih? Oh, sangat mengalami. Ya, sempat kita tahun 2000 COVID kita kan 2020 ya. 2020. 20 April awal sudah ya mulai kan. mengganas, Pak. Nah, itu mulai ganas. Tinggi-tinggi kita Desember sempat hampir 9 bulan kita tutup plus. Walaupun tutup kan untuk menjaga kualitas air, taman, tetap ada perawatan. Ada ya kan? perawatan. Semuanya tetap ya Jadi pemeliharaan pemeliharaan masih tetap kita jalan berjalan. terus. Ya operasional terus. Ya, ya alhamdulillah. Biaya terus Karena keluar Pak ya. ini kita juga didukung ya ada usaha lain dalam arti ini saya adalah dokter dan klinik ya kan. Jadi alhamdulillah bisa tercover itu ya. Ya. Alhamdulillah istilahnya untuk membangun ini tidak ada pinjaman dari manapun. Jadi ya alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik lah. Iya, ya masih bisa Moga-moga, beroperasional gitu ya. untuk operasional. Ini kalau lebih dalam bercerita Pak, ini kan Bapak profesi sebagai dokter, kalian sebagai dokter begitu Pak. Ini sebenarnya bisa menciptakan begini kan tentu orang yang punya selain finansial yang besar, keinginan yang kuat dan cita-cita yang kuat nih sebenarnya apa sih harapan Bapak ini menciptakan tempat wisata di sini?
Ya, Apalagi Pak profesi sebagai dokter. saya melihat daerah sini pertama-tama waktu saya jalan-jalan ya kan, pendekatan ke masyarakat saat panggilan juga kadang-kadang dipanggil masyarakat ya. Ada daerah yang satu lokasi ini yang kok nggak dihuni ya kan, jadi banyak pohon-pohonan, pohon bambu nggak ada di sini ya kan. Akhirnya saya temukan di sini, ya akhirnya masyarakat kalau ada yang menjual satu persatu ya kebetulan cukup kompetitif harganya, jadi ya saya istilahnya nyicil dari sedikit-sedikit itu sehingga terkumpul Pembelian lahan dulu. Pembelian lahan. Jadi pendirian atau peletakan batu pertama ke kali Ya, Cicido ini dibangun tahun berapa ya Pak? tahun 2015. 2015. Berarti kalau operasional sekarang berjalan sudah hampir 7 tahun berarti Pak ya? Kalau itu bangun, operasional berjalan masih sekitar ya sebenarnya masih sebenarnya awal-awal mau pandemi itu sebenarnya. Baru mau mulai berjalan. Mulai berjalan, baru dibuka secara umum Ya, sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya. 2 tahun yang lalu, berarti Ya. ini belum lama sebenarnya. Sebenarnya 2 belum tahun lama. pertama buka operasional langsung terdampak COVID begitu Iya, Pak? langsung dampak COVID. Nah, Jadi ini sudah jatuh ketimpa tangan ini, proses sulit ketika mau bangkit begitu. betul ya kan. Nah. Kita belum lama operasional, buka tutup ya kan. Ini istilahnya baru mau running, mau berjalan istilahnya ya kan. Ya akhirnya nih kemarin Omikron lagi sehingga kita juga sempat close hampir 2 bulan ini berjalan ya kan. Ini baru mau mulai lagi. Baru mau mulai lagi. Tapi selama proses kemarin kita terdampak COVID, ini penerapan prokes di tempat wisata Cicido ini seperti apa Pak? Ya kemarin sempat mau tahun baru ya cukup ramai pengunjung ya kan, kita tetap ikutin prokes dari memakai masker, cuci tangan sampai pembatasan. Kita kan sini kapasitasnya sekitar untuk kolam renang 500 ya. Kita batasin separuhnya ya. Separuhnya, 250. 250. Kemudian kita close, mungkin sesi berikutnya jam 12 siang ya kan, mungkin kita batasin maksimal 250. Kalau jam operasionalnya dari pagi jam Dari pagi jam 9 sampai tutup jam 4. Ya. Oke, berarti Iya. kalau misalkan untuk sekarang sudah mulai operasional kembali, berarti dibuka secara umum siapapun warga lokal sini ataupun di luar, ya warga Kabupaten Tangerang berkunjung ke sini. Karena memang menarik, ada tempat edukasi, ya ada tempat wisatanya, ada perkemahan, ya, dan ada tempat aula segala macam. Tentu di sini sangat lengkap gitu Pak fasilitasnya ya. Ya, alhamdulillah Nah, kita melengkapi ke depan akan lebih lengkap, inovasi terus nah. sehingga ada hal-hal baru yang ada di. Nah, penasaran Pak hal-hal yang baru ini Pak. Boleh Pak saya ajak ke tempat yang lain? Siap, ngobrol. mari kita lihat tempat lain. Boleh, Mari. monggo, Pak, silakan, Ya, ayo. ya.